sambil menunggu teman-teman berdiskusi dengan Capuat, tolong Mas Hendrik sama Mas Sabrang bisa ke sini. Monggo, silakan. Satu. Siapa lagi? Coba 5 orang. Si Jisik ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cak Fuad tadi mengatakan apa? Oh, nama saya Koko dari Ponorogo. Setahu saya tadi Cak Fuad kan bilang ora labora. Itu kalau setahu saya kan artinya berjualah dan bekerja. Sedangkan untuk apa? Jiwa yang sehat itu mensana impor karisano. Dan untuk selanjutnya masalah Islam itu memudahkan, berarti pemahaman saya selama ini bisa dikatakan salah tentang kita mendoakan orang non muslim tak? Karena berarti selama ini kan kita katanya tidak boleh mendoakan orang muslim kan? Orang non muslim ya. Padahal dengan dikatakan bahwa Islam itu memudahkan, berarti kita mendoakan orang non muslim itu berarti boleh. Karena kita berarti memudahkan orang non muslim untuk mendapatkan hidayah dari agama kita, dari muslim. Jadi kalau kita ada orang non muslim mengucapkan salam, katanya kita tidak boleh menjawab. Padahal dengan kita menjawab berarti kita kan mendoakan keselamatan dia. Keselamatan bagi kita berarti kan berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah. Apa kira-kira yang benar begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Cak Fuad ada lagi enggak? Terus sapa meneh dari pisan nomor sing sentil ngono iki danitan sing sentil. Oke, terus sapa meneh? Buri. Ya wis ora apa-apa wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari. Tadi sebenarnya pertanyaan nyambung dengan Mas yang dari Ponorogo. Mendoakan sesama muslim itu dilarang atau tidak? Itu implementasinya begini. Kemarin terjadi obrolan saya dengan teman-teman, itu ada yang bertanya, tapi saya lupa nanya daerahnya di mana. Dia bertanya, bagaimana kalau ada orang non muslim meninggal lalu keluarganya minta diadakan tahlilan. Nah, itu kondisinya tidak terjadi hanya pada satu daerah, satu orang atau dua orang, tapi hampir semua orang non muslim di sekitar situ kalau ada yang meninggal minta diadakan tahlilan. Nah, itu bagaimana? Yang pertanyaannya itu bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Terus pertanyaan yang kedua soal emosi tadi, Cak Fuad. Jadi saya bertanya tentang beberapa kali saya coba mencari-cari sebenarnya emosi itu apa, termasuk salah satu hadisnya atau ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang mengalahkan satu kota itu lebih mudah daripada mengalahkan diri sendiri. Nah, setelah saya cari-cari ternyata pertanyaan saya, bagaimana cara mengendalikan untuk atau menyampaikan cara mengendalikan untuk orang-orang yang bukan kita. Nah, kalau kita mempelajari tentang emosi kan, emosi itu dasarnya api, terus setan yang berusaha membakar kita supaya terjadi amarah. Nah, itu cara menyampaikan implementasinya kepada orang lain itu bagaimana? Itu aja saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada enggak? Oke, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capuat, nama saya Abdurrahman, biasa dipanggil Aman, dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebetulan baru datang. Yang saya tanyakan mungkin lebih cenderung ke bahasa, Pak, karena memang spesifikasi panjenengan dari bahasa. Yang saya tanyakan istilah mujahid tadi, dari asal kata jahada yujahidu. Karena ketika dimaknai kata mujahid ini menimbulkan makna yang banyak sekali. Kalau kita artikan secara etimologi atau bahasa, mujahid itu kan bersungguh-sungguh. Tapi ketika ditafsirkan kemudian menimbulkan banyak multitafsir, maka orang atau para ulama cenderung menafsirkan mujahid itu pejuang. Ketika main pejuang identik dengan berperang. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat banyak sekali, walaupun ketika mengatakan qatilu itu kan cenderungnya kan ke berjuanglah kalian atau berperanglah kalian. Oleh karena itu mungkin saya memohon lagi kepada Pak Capuat untuk lebih menjelaskan secara mendetail tentang kata-kata mujahid ini. Apa perbedaan antara mungkin juga apa perbedaan antara qatilu, terus istilah-istilah yang lebih cenderung kepada istilah-istilah perang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, soal mendoakan orang non-muslim ya. Ya tidak apa-apa. Kalau kita ketemu teman kita pamit, saya mau pergi, kita doakan, ya semoga-moga selamat. Apa tidak boleh? Boleh. Ya, moga-moga selamat. Kalau ada teman kita non muslim mau ujian, moga-moga lulus, boleh. Ya, apalagi kalau doa kita itu meskipun tidak kita ucapkan, mudah-mudahan teman kita ini yang baik ini mendapat hidayah dari Allah. Boleh sekali, kenapa tidak boleh? Yang tidak diperbolehkan itu adalah mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal untuk, misalnya, karena ada kasus dulu zaman Rasulullah ketika pamannya wafat, ya, itu kemudian Nabi juga sebagai seorang keponakan yang sudah mengingat jasa-jasa dari pamannya begitu besar untuk perjuangan beliau, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Nah, itu kemudian ditegur oleh Allah. Ya. Mengapa tidak boleh itu? Karena kalau sudah meninggal, itu kan sudah tidak bisa berubah lagi. Dan kalau sudah meninggal itu urusannya dengan Allah. Ya, urusannya dengan Allah. Ya, jadi saya kira harus dibedakan. Ya, mendoakan saudara kita, teman kita yang non muslim, selama dia masih dalam keadaan hidup, untuk kebaikan dia tidak salah. Ucapan assalamualaikum itu memang berada di antara ulama Islam yang tidak memperbolehkan menjawab, karena ada kasus-kasus di zaman Nabi. Kasusnya itu orang-orang Yahudi itu ketika dia mengucapkan salam kepada orang Islam, itu tujuannya untuk ngece, tujuannya untuk mengejek. Ya, maka kalau tujuannya mengejek, ya Nabi mengatakan jawabnya jangan waalaikumsalam, kata Nabi, jawablah waalaikumsalam, karena mereka mengucapkannya juga tidak jelas assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, sam itu kebalikan dari salam. Sam itu artinya celaka. Ya, jadi itu kasusnya seperti itu. Ya, jadi itu pertanyaan kedua, mungkin karena assalamualaikum itu merupakan identitas dari hubungan antara sesama muslim. Maka kalau kemudian dicampur adukan dengan non muslim, mungkin itu menurut sebagian ulama nanti menjadi tidak jelas identitasnya.
Ya kira-kira begitu. Jadi kalau soal mendoakan, ya selama itu dalam keadaan di dunia ini untuk keselamatan di dunia, apalagi kalau kita doakan memperoleh hidayah, tentu sama sekali tidak dilarang. Nah sekarang kasus tahlilan tadi, memang itu sampai dari mana mas? Ya, Balikpapan juga ada begitu. Oh teman yang nanya, ya kalau di Jawa Timur itu di Blitar, Tulungagung itu biasa. Karena tahlilan itu dianggap bukan upacara keagamaan, tapi upacara kebudayaan. Jadi dianggap budaya saja tahlilan itu. Mereka tidak tahu kalau itu ada urusannya dengan agama. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya tidak usah dibudayakan untuk menahlili yang bukan Muslim. Ya, karena artinya tahlil itu kan mendoakan ya orang yang sudah meninggal, itu tentu harus menurut agama masing-masing. Sekarang kalau ada orang Kristen meninggal, kemudian kita rawat jenazahnya menurut Islam, mereka rela enggak? Rela apa tidak kira-kira? Saya yakin tidak rela. Seperti juga orang Islam, kemudian jenazahnya dirawat, ditangani menurut agama Kristen, mesti juga tidak rela. Oleh karena itu jangan dicampur aduk kalau sudah menyangkut masalah ritual keagamaan. Ya, jadi hanya di situ aja menurut saya. Jadi tidak usah dibudayakan. Tapi saya pernah mengalami tetangga saya itu orang Kristen, tapi ibu dia adalah orang Islam. Ibunya orang Islam. Ibunya nih nangis minta anaknya ditahlili. Ya. Kemudian kiai di tempat saya itu ya datang dengan rombongannya membacakan tahlil. Diprotes oleh yang lain, bapak ini gimana? Itu orang Kristen kok ditahlili. Loh saya tidak mendoakan dia kok, tapi kan doanya bahasa Arab, tidak ngerti mereka. Saya tidak doakan yang mati, doakan yang hidup, kata dia. Lah tadi gimana kalau gitu itu? Panganannya gelem tapi jongaknya orang gelem. Kan manipulasi itu namanya. Jadi saya kira jangan dibudayakan. Tentu kalau ini dianggap budaya, mengubahnya itu juga harus pelan-pelan, ya. Dipahamkan dulu umat itu, ya, dipahamkan. Nah, jadi kira-kira begitulah jawaban saya untuk pertanyaan pertama dan tugas kedua. Yang kedua soal marah tadi ya, ya. Emosi, ya, emosi marah. Saya kira itu hampir sama saja. Orang marah itu karena tidak bisa menahan emosi. Itu kalau ini urusannya para psikolog sebenarnya ini. Ya. Kalau saya baca nasihat dari psikolog kalau Barat itu, kalau kamu marah, ya, kalau kamu marah, maka salah satu nasihatnya adalah do anything physically. Lakukan sesuatu secara fisik. Nah, jadi apa saja. Tapi kan bisa berarti fisik itu mukul. Tapi kalau Nabi itu jelas. Ya, kalau kamu marah, kalau sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Ya. Nah itu kan do anything physically juga kan. Tapi jelas perintah Nabi. Kalau marah, sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, disiram banyu. Juga ada yang lain. Kalau kamu marah itu dari setan dan setan itu dari api, maka kalau kamu marah, ya berwudulah. Nah ini, kalau resepnya Nabi berwudu, insya Allah dengan wudu dia akan reda. Nah kalau masih sudah wudu masih marah juga ya digerojok tadi. Ya, dimandikan sekalian. Yang ketiga, Nabi juga memberi resep kalau kamu karena marah itu dari setan, maka ketika marah ucapkanlah a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Kalau kita biasanya menenangkan orang yang sedang emosional itu dengan mengatakan istighfar gitu ya. Ya, saya kira itu boleh saja, bisa saja.
Tapi kalau Nabi tadi mengatakan ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu beberapa resep dari Rasulullah yang praktis untuk meredam emosi, meredam kemarahan. Ya. Tentu yang namanya resep-resep seperti ini, ya, itu kita didikkan kepada masyarakat. Kita didikkan masyarakat, dan karena hal seperti itu kan perlu latihan-latihan juga. Ya. Saya punya teman itu dia sadar betul dia itu sangat emosional. Tapi setelah dia membaca petunjuk-petunjuk Nabi itu, dia berjuang keras untuk melatih dirinya, menguasai emosinya. Dan dia mengatakan berhasil. Ya. Berbagai cara yang dinyatakan oleh Nabi tadi dia coba lakukan, dia latih tanpa diri sendiri, dan dia berhasil untuk mengubah karakternya yang emosional menjadi orang yang sabar. Ya, jadi saya kira itu beberapa resep yang disampaikan Rasulullah. Memang manusia itu kan bermacam-macam ya. Barangkali itu karakter juga ya, atau katakanlah pembawaan. Ya. Ada orang yang cepat marah, tapi juga cepat reda. Ya. Ada orang yang cepat marah, tapi lama redanya. Wah, ini bahaya ini. Ya. Ada orang yang lambat marah, cepat reda. Nah, ini bagus. Karena orang itu kalau lambat marah biasanya tidak jadi marah. Karena dia sempat sudah sempat berpikir, ya, sempat mempertimbangkan berbagai hal. Ya. Nah, jadi ini semua resep-resep praktis Rasulullah barangkali bisa kita latihkan kepada diri kita dan kepada mungkin juga orang-orang lain yang minta nasihat kepada kita mengenai masalah itu. Yang ketiga terakhir mengenai mujahid. Itu kalau Anda tanya soal etimologisnya, jadi dari jahada, jim, ha, dal. Itu dari situ ada banyak kata yang muncul. Sehingga nanti misalnya ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Ya. Kalau jihad itu konotasinya adalah jihad dengan fisik. Ijtihad itu hubungannya dengan akal pikiran orang berijtihad. Ya. Kalau mujahadah itu biasanya hubungannya dengan masalah-masalah ibadah. Ya, jadi kita lakukan mujahadah artinya meningkatkan ibadah kita, ibadah mahdoh kita kepada Allah. Kalau ijtihad adalah mengerahkan daya pikir. Kalau jihad yang orangnya disebut mujahid, kalau ijtihad tadi mujtahid, ya. Kalau jihad ini mujahid itu sering dikesankan fisik. Padahal di dalam Al-Quran jihad itu tidak hanya dengan fisik. Misalnya di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya. Berjihad dengan dirinya itu punya makna pertama dengan tenaganya. Kedua dia berjihad dengan tenaganya, kemudian dengan mungkin waktunya, mungkin pikirannya. Ya, dan yang ketiga kalau diperlukan memang jihad dengan nyawanya, dengan jiwanya. Ya. Tapi tidak hanya itu, jadi jihad dengan harta itu juga jihad. Jihad dengan diri kita wakafkan diri kita untuk perjuangan menegakkan kebaikan. Kita wakafkan waktu kita wakafkan pikiran kita, tenaga kita, itu juga jihad fisabilillah. Ya. Jadi
seringkali begini, memang ada konotasi kalau jihad itu selalu berarti perang. Kemudian karena perang itu dianggap kekerasan, padahal Islam itu bukan agama kekerasan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa jihad itu bukan perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, iya betul. Tapi jihad dengan perang itu memang diperintahkan juga. Ada jelas diperintahkan juga di dalam Al-Quran. Tapi jihad itu ada sebab musababnya, ada konteksnya. Bukan berarti setiap hari kita perang. Kalau tidak ada musuh berarti harus kita cari musuh untuk kita perangi. Bukan begitu. Ya, di pada bulan ini saya kebetulan membahas tafsir mengenai ayat-ayat perang. Ya. Misalnya saja ada ayat idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Itu artinya kalau diterjemahkan diputus sampai di situ artinya apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang lehernya. Ini kalau titik sampai di situ ayat itu, ya berarti Islam itu mengajarkan kekerasan, pembunuhan. Ya. Dan itulah yang ditampilkan di film Fitnah itu, yang dibuat oleh seorang anggota parlemen Belanda. Ya, ayat ini dipotong. Idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab wa idza aqantumuhum fasaddul wathaq, sampai sini gitu. Itu artinya kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang lehernya, dan apabila kalian sudah bisa melumpuhkan mereka maka jadikanlah mereka tahanan atau tawanan. Ya. Tapi oleh film Fitnah itu diterjemahkan idza aqantumuhum itu dengan if you cause menyebabkan apa blood bath ya. Jika kalian sudah membuat mereka mandi darah, nah itu terjemahan mereka begitu ya. Jadi ini terjemahan yang tendensius ya. Jika kalian sudah menyebabkan mereka mandi darah atau banjir darah, maka kemudian tahanlah mereka, jadikanlah mereka tawanan. Nah, ini dipotong sampai di sini, itu menjadi kacau artinya. Karena perintah untuk memancung leher orang-orang kafir itu konteksnya adalah di dalam peperangan, bukan dalam keadaan normal setiap hari. Itu nanti ada ayat di belakang yang menunjukkan itu, bahwa ini adalah dalam konteks sedang terjadi perang. Perang dengan siapa? Itu harus dia baca ayat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang nyata-nyata mereka itu sudah mengusir orang-orang Islam dari Mekah untuk keluar menuju Madinah. Dan nyata-nyata mereka itu menghalang-halangi orang yang akan memeluk agama Islam. Nah, jadi konteksnya yang tadi diperintahkan supaya dipancung batang lehernya itu bukan semua orang kafir, tapi orang kafir yang dijelaskan tadi di ayat tadi, yaitu orang-orang kafir dalam situasi perang yang mereka itu nyata-nyata sudah mengusir umat Islam dari negerinya, ya, dan mereka menghalang-halangi orang lain atau penduduk Mekah itu untuk memeluk atau untuk menerima agama Islam. Nah, jadi kalau qatilu, nah ini ayatnya juga ada mas itu di surat At-Taubah. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya, seperti mereka juga memerangi kamu seluruhnya. Itu terjemahan yang umum begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut bahasa, kalau dianalisa menurut bahasa itu tidak begitu terjemahannya. Qatil kafah, yang kafah itu bukan semua orang musyrik, tapi kamu orang-orang beriman. Kalau memerangi orang kafir itu, orang musyrik itu harus bersama-sama. Kafatan itu kembalinya kepada
orang yang diperintah untuk memerangi tadi. Ya. Jadi ini memang terjemahan juga yang saya kira tidak terlalu tepat. Ya. Nah, konteksnya bukan berarti Quran itu menyuruh semua orang musyrik dibunuh, tidak. Itu juga konteksnya adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengingkari perjanjian yang sudah ditandatangani antara mereka dengan Nabi waktu di Madinah. Mereka mengkhianati janji. Kalau sudah mengkhianati janji, maka kemudian Nabi mengumumkan sekarang sudah tidak ada lagi perjanjian dengan mereka. Perjanjian sudah batal karena mereka sudah melakukan pelanggaran dan pengkhianatan terhadap janji itu. Maka kemudian turunlah ayat itu. Jadi qatilu memang artinya perangilah, bukan bunuhlah ya, lain. Kalau bunuhlah itu uqtulu. Uqtul itu bunuhlah. Kalau qatilu perangilah. Perangilah. Berbeda. Perang itu tidak mesti membunuh. Ya, tidak mesti membunuh. Tapi kalau uqtul memang bunuhlah. Ya, seperti ayat itu uqtulu Yusufa misalnya. Saudara-saudaranya Yusuf itu bilang ya satu sama lain uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ya, itu uqtul. Tapi kalau qatilu itu perangi, memerangi. Saya kira itu secara singkat pengertian dari jihad. Ya, jadi tidak hanya bermakna perang, karena jihad juga bisa dengan harta benda. Memerangi kemiskinan itu juga jihad, bukan memerangi kemiskinan. Mengangkat orang-orang miskin sehingga menjadi tidak miskin, itu juga jihad. Membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang tidak bisa berobat, membantu anak-anak yang tidak biasa sekolah karena nggak kuat bayar SPP, itu juga jihad. Ya. Tapi bila diperlukan memang tidak bisa mengelak. Kalau sudah diperintahkan oleh Nabi, semua orang Islam harus siap untuk berjihad dengan jiwanya untuk perang. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Pak.